Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi ya Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan, sehingga kesempatan sore hari ini kita masih dapat bertemu, berkumpul bersama-sama untuk menyampaikan syiar Islam dalam dunia dakwah kritik kristologi. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, suri teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita ada di salah satu rumah makan. Satu rumah makan ya, di daerah Sukabumi, tempat kita masih bersama-sama untuk menggali lebih dalam tentang ilmu kritik kristologi. Nah, kali ini yang mau kita coba bahas adalah yang kita mau tanyakan kepada, alhamdulillah, Uncle Bob kita yang masih selalu setia. Baik, sebelum kita mulai ke topik pembahasan ya, topik kita adalah apakah orang Kristen itu seharusnya membaca Bible dalam bahasa aslinya sebagaimana kita umat Islam gitu ya. Kita kan tahu, kita umat Islam ini membaca Al-Quran bukan terjemahan, tetapi aslinya dalam bahasa Arab ya. Sehingga ini menjadi satu hal yang menarik. Kalau ada orang yang masuk Islam, maka dia punya kewajiban untuk belajar membaca Al-Quran sampai dia bisa gitu ya. Walaupun mungkin dia tidak wajib belajar bahasa Arabnya gitu ya. Karena banyak yang bisa baca Al-Quran tapi nggak bisa bahasa Arab ya, tapi dia tetap wajib kalau membaca Al-Quran belajar ya, sampai dia bisa. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan ini ada yang mengartikan suaranya, ada yang mengartikan temponya ya. Semuanya baik-baik saja, silahkan ya. Tapi yang jelas ini ada perintah untuk membaca Al-Quran, sehingga kita punya kewajiban untuk belajar membaca Al-Quran dalam bahasa Arabnya. Karena memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab gitu ya. Sehingga ini sangat berbeda ketika kita bicara konteksnya dalam Alkitab atau kitab sucinya umat Kristen, di mana LAI sebagai lembaga sah, satu-satunya lembaga resmi yang menerbitkan dan mendistribusikan Alkitab ya di seluruh Indonesia kepada seluruh gereja-gereja dan denominasi, itu menggunakan Alkitab dengan terjemahannya, bukan bahasa aslinya. Jadi hanya Alkitab terjemahan. Sehingga kemudian kita sudah yang lalu banyak video oleh Uncle Bob diungkap ya, bahwa banyak kontradiksi, banyak penyimpangan kata, sisipan dan lain sebagainya, perbedaan makna karena perbedaan bahasa ya, sehingga ini menjadi sangat rentan dan sangat membingungkan gitu ya umatnya sendiri. Oleh karenanya kita tidak berpanjang kalam, sebagai pengantar dari saya, langsung saja kita sapa ya Ustadz kita, guru kita, Pak Dondi Tan. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan jangan lupa selalu nonton channel Pak Dondi, yaitu Dondi Tan Channel dan juga LSK Al Hadid Channel. Di sana banyak sekali tayangan-tayangan dari kami yang kami buat memang khusus dipersembahkan kepada antum semuanya yang ingin belajar dunia dakwah kritik kristologi supaya memberikan penguatan iman ya, dan juga mudah-mudahan bisa mengasah, bisa merangsang ya pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi daripada saudara-saudara kita yang di luar Islam, agar mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Dondi, ya, mohon dijawab ini keresahan saya. Apakah seharusnya nih keresahan? Iya, resah dong ya. Harusnya kan, bukan harusnya orang Kristen itu membaca kitab suci dalam bahasa aslinya seperti kita umat Islam membaca Al-Quran. Ya, mendingan jangan baca aslinya. Oh gitu. Kalau masih mau tetap jadi Kristen gitu. Okay. Kenapa? Gitu. Karena kalau nanti dia baca aslinya, dia tahu artinya ada yang bermasalah, penerjemahnya ada yang bermasalah, terus bisa dia keluar dari Kristen.
Iya. Itu masalahnya. Gitu ya. Paham nggak maksud saya? Mungkin bisa dikasih contoh gimana? Contoh ya. Karena gini, seperti kita tahu bahwa di Bible ya, kita sebut Holy Bible, Ya. itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu diambil dari tanah, ya. Tanah itu adalah kitab suci dari Yudaisme. Yahudi. Nah, di dalam tanah itu, kalau kita pelajarin Yudaismenya, itu tidak ada hubungan atau kaitan atau korelasi dengan perjanjian baru. Iya, betul. Ya. Tetapi karena tanah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh orang-orang yang pada saat itu sedang berada di dalam kungkungan ajaran paganisme Yunani kuno dan Romawi kuno, sehingga pada waktu mereka menulis perjanjian baru, Ya. itu mereka banyak mengambil dari terjemahan Yunani itu yang disebut dengan Septuaginta dengan dengan konsep seperti yang dimiliki oleh Yunani kuno dan Romawi kuno gitu. Di campur. Ya, detailnya memang sangat bagus. Detailnya jauh lebih bagus kalau kita bandingkan dengan Terjemahan. paganisme Yunani kuno dan Romawi kuno. Detailnya di dalam perjanjian baru jauh lebih bagus. Cuman nggak ada bedanya gitu. Iya. Nggak ada bedanya. Konsepnya tuh nggak ada bedanya. Ada 3 pribadi, Ya, Trinitasnya kan? sama. Ya. Ada inkarnasi Sama, jadi betul. manusia kan. Ada juru selamatnya. Betul, ada penebusan dosa tumbal. Ada penebusan dosa, ada mati 3 hari 3 malam, betul, kemudian bangkit. Iya, Itu hampir semuanya ada di dalam kisah-kisah paganisme Yunani kuno, Romawi kuno, bahkan sampai ke Mesir, sampai ke Sumeria, sampai ke Babilonia, bahkan di Trimurti juga ada, Iya. di Hindu juga ada Trimurti kan, Brahma Wisnu Siwa itu ya. bahkan juga ada di suku-suku di Eropa Barat gitu. Di Persia ya, tadi saya juga udah sebut. Hampir semuanya ada di dalam PB gitu, kemiripannya gitu. Iya. Kemiripannya ada yang sama. Contoh-contoh mungkin kita udah pernah bahas lah ya. Nah, jadi kalau seorang Kristen mau belajar bahasa aslinya, terus kemudian dia tahu ini ada perubahan makna dari perjanjian lama, ya, penerjemahan tanah ke bahasa Yunani di dalam perjanjian lama. Terus dia mengetahui bahwa sebenarnya ini tidak ada sangkutan dengan perjanjian baru, tetapi disangkut-sangkutkan. Ya. Jatuh-jatuhnya ntar dia bisa murtad dari Kristen. Iya, betul. Gitu. Jadi sarannya sebaiknya pakai bahasa asli apa enggak? Loh, ya tergantung dia kalau dia mau mencari kebenaran. Ya, kalau dia mau mencari kebenaran ya dia Carilah harus pakai bahasa aslinya. cari bahasa aslinya dan sejarahnya. Kalau masih tetap jadi Kristen. Ya, kalau masih tetap menjadi Kristen Nggak usah aja gini ya. karena faktor misalnya ekonomi, jabatan, Gengsi, politik, gitu ya. gengsi dan segala macam, ya jangan baca bahasa aslinya. Nggak usah. Ntar jadi murtad. Baik ya. Oke, ada saran jawaban dari Pak Doni. Kenapa? Karena kita kan kalau umat Islam berpikir begini. Pragmatisnya kan kalau sesuatu yang ada bahasa aslinya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda, kan pasti akan ada akan ada perbedaan makna dari masing-masing bahasa itu gitu ya. Seperti kemarin dibahas ya sama Pak Doni masalah terjemahan LAI dibandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris ya, antara Tuhan Yesus dalam terjemahan LAI dengan Tuhan Yesus setelah diterjemahkan dalam The Holy Bible berbahasa Inggris gitu ya. Yang satu dimaknai Tuhan Yesus tulisannya, sementara di yang bahasa Inggris Lord Yesus ya. gitu ya. Nah ini kan udah maknanya jadi jauh gitu ya. Makanya ini sesuatu yang menarik. Maka betul tadi ya, ini satu jawaban yang bijak. Ya tadinya saya berpikir jawabannya harus belajar bahasa ini. Ternyata sarannya luar biasa ya. Jadi kalau masih bertahan dalam kekristenan ya udah terima aja ya. Pasrah jadi umat terjemahan kan gitu ya. Terima apa adanya ya. Tapi kalau memang ada keinginan untuk mencari tahu kebenaran yang lebih dalam ya, maka belajarlah bahasa aslinya gitu ya. Dan insya Allah di tempat kita di EPM Tauhid ini kita memang sedang bercita-cita akan mendirikan sekolah tinggi ilmu kritik kristologi. Salah satunya adalah mempelajari ya bahasa Ibrani, bahasa Yunani atau Yunani koin gitu ya. Kemudian belajar Yudaisme itu untuk apa ya? Untuk studi kritik.
studi teks ya, atau kritik teks ya terhadap bahasa asli dari Bible itu sendiri untuk menemukan dan mengungkap fakta kebenaran di balik ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri atau di dalam Bible itu sendiri. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Ya, kalau kita udah belajar Yudaisme, terus kemudian kita tahu bahasa aslinya, terus kemudian kita tahu alurnya dan sejarahnya. Terus kalau misalnya nih ya, misalnya kita, kalau Islam tuh gimana sih misalnya gitu ya, nyambung. Oh, begitu ya. Nyambung. Ketemu, jadi ada benang merahnya ya. Ada benang merahnya jadinya. Masya Allah, itu. Masya Allah, ya. Karena di Quran sendiri kan menceritakan 25 nabi-nabi itu Betul. bangsa apa tuh? Iya. Yang 25 nabi itu bangsa apa, Tat? Bangsa Afrika? Sama, ya. Bangsa Iya. mana? Kan bangsa Israel semua kan yang diceritakan kan. Jadi kan nyambung dari Yudaisme. Benar, walaupun di dalam Yudaisme mereka mempunyai daftar nabi-nabi kurang lebih kalau nggak salah itu sekitar 48 orang. Di Quran hanya disebutkan 25 orang. Ya walau alam yang tidak ada di dalam Quran mungkin juga ya, walau alam mungkin juga sebagai nabi. Karena kan kita tahu kan di dalam Islam banyak sebenarnya. Banyak kan sebenarnya kan. Ini khusus nabi dan rasul ya, 25 itu. Nah, jadi yang kita imani di dalam Quran ada 25 orang yang tidak ada di dalam Quran tapi ada di dalam daftar Yudaisme, mungkin saja itu termasuk nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mulai dari situ, kemudian sejarahnya menjadi perjanjian lama bagaimana, terus kemudian sejarahnya perjanjian baru bagaimana. Terus kalau kita coba bandingkan dengan Quran, ini dari ujung ke sini nyambung. Nah, ini ada penyimpangannya di tengah gitu loh. Jadi kita tahu malah ya. Masya Allah ya. Makanya betul dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran itu fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu ada ya kan kitab-kitab yang sudah diluruskan. Jadi diluruskan itu artinya sudah disempurnakan gitu ya. Yaitu Taurat, Zabur, Injil ya disempurnakan dalam Al-Quran. Kita sebelum disempurnakan, jadi Quran membenarkan membenarkan Taurat, Injil yang sudah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi Quran itu sebagai musodik. Ya. Setelah itu baru Quran mengoreksi. Muhaimin, al-muhaimin. Kemudian terakhir baru mubayyin, menjelaskan gitu. Iya, Masya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Dondi atas penjelasan lengkapnya. Maka mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita dan bersyukur kita sebagai kaum muslimin untuk lebih semangat lagi nih ya belajar membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa segera belajar ya supaya bisa membaca Al-Quran ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin dan sama-sama kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan Islam yang sudah kita terima, dan kita sama-sama tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.